Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan melayani pada sore hari ini. Dan saya pikir belum terlambat untuk saya menyampaikan selamat tahun baru, terutama kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang belum bertemu secara langsung, yang masih mengikuti ibadah secara virtual. Doa dan harapan saya kiranya Bapak dan Ibu terus diberkati Tuhan, selalu baik-baik dan sehat-sehat selalu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita arahkan perhatian pada satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini, yang terdapat dalam Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, saudara-saudara perhatikan pada Alkitab masing-masing. Saya akan membaca seluruh ayat ini. Demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun yang kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah setiap kita yang sudah membaca ini, merenungkannya, siap melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita tahu firman ini, yang kita renungkan, yang kita pelajari, adalah pelita bagi perjalanan hidup kita, sehingga kita dapat melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan atas kehidupan pelayanan kita, atas kehidupan keluarga kita, atas kehidupan kita di dalam komunitas apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dari teks ini kita belajar tentang panggilan Allah kepada Yeremia. Kita belajar tentang panggilan Allah kepada Yeremia yang sekaligus menolong kita untuk mengkonfirmasi kembali panggilan kita. Mengkonfirmasi kembali panggilan kita. Itulah tema renungan pada sore hari ini. Kita harus melihat kembali, mengenal kembali, mengkonfirmasi kembali panggilan kita, terutama di tengah-tengah perubahan zaman yang banyak sekali tantangan. Kita punya tema semester, tantangan di era disrupsi teknologi, tantangan di era disrupsi peradaban, juga sekaligus bersamaan dengan pandemi. Ini tantangan yang luar biasa. Saya tidak perlu uraikan lagi seperti apa yang kita alami dari tantangan ini. Tapi izinkan saya untuk berkata, mari kita mengkonfirmasi kembali panggilan kita.
Mengapa kita perlu mengkonfirmasi kembali panggilan kita? Yang pertama adalah hal ini berhubungan dengan semangat kita. Hal ini berhubungan dengan kekuatan dan kemampuan kita untuk bertahan menghadapi tantangan. Yang kedua, mengapa kita perlu mengkonfirmasi panggilan kita? Yang kedua adalah berhubungan dengan performance pelayanan kita. Masihkah kita penuh antusias? Masihkah kita proaktif? Masihkah ada inovasi-inovasi? Masihkah ada ide-ide kreatif dan maju yang kita miliki sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah tantangan yang begitu keras saat ini, di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah disrupsi peradaban, di tengah-tengah disrupsi teknologi yang sangat radikal saat ini? Ataukah kita suam-suam kuku seperti jemaat di Laodikia, tidak panas, tidak dingin, kata firman Tuhan? Mengapa kita harus mengkonfirmasi kembali panggilan kita? Yang ketiga adalah berhubungan dengan suasana hati kita dalam pelayanan. Apakah dalam pelayanan kita saat ini ada damai sejahtera yang berkobar-kobar? Apakah ada atmosfer kasih dalam lingkungan atau area pelayanan kita? Apakah ada suasana hangat, ada energi-energi positif yang terjadi di dalam area atau lingkungan pelayanan kita? Ini pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan untuk saya. Pertanyaan untuk semua orang yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk melayani dalam pelayanan kerohanian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekali lagi, mengapa kita perlu konfirmasi kembali pelayanan kita? Yang keempat adalah berhubungan dengan kesiapan kita menghadapi masa depan, sehingga kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan beberapa teman yang melakukan survei ke beberapa sekolah-sekolah tinggi teologi di masa pandemi. Mereka bertanya kepada mahasiswa, seperti apa panggilan mereka saat ini, di saat terjadi pandemi seperti ini. Mereka menemukan bahwa ada banyak sekali mahasiswa di STT yang masih kebimbangan. Bimbang. Mereka nyaris tidak tahu arah pelayanan mereka ke depan. Bahkan ada yang mulai keluar. Tapi saya percaya mahasiswa di STT Jeffrey Jakarta tidak ada di sini yang keluar hanya gara-gara karena kesulitan masa pandemi. Karena kita percaya pasti Tuhan akan menolong. Itulah realita. Ada banyak sekali alasan-alasan. Ada 1001 alasan untuk mengatakan bahwa, wah, saya tidak mau terus lagi belajar di sekolah teologi. Saya tidak tahu mau jadi apa ke depan. Padahal di mimbar kita selalu berkata, kita mau jadi pelayan Tuhan. Kita mau jadi hamba Tuhan. Tapi kenyataannya masih ada yang mungkin masih ragu dengan panggilan mereka. Ya, itu mungkin manusiawi. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang panggilan Tuhan, maka kita sadari bahwa Tuhan yang memanggil itu punya cara yang berbeda, punya waktu yang berbeda, punya bentuk yang berbeda untuk memanggil setiap orang yang akan dipakai sebagai alatnya dalam pelayanan. Kalau kita lihat dalam teks ini jelas sekali, Yeremia baru memahami panggilannya setelah usianya 20 tahun. Dia sadar bahwa Tuhan berfirman kepada dia, Yeremia, aku telah memilih engkau sebelum engkau di dalam kandungan ibumu. Aku menetapkan engkau sebagai pelayanku. Itu pesan firman Tuhan. Bisa kita baca di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu yang diberitahukan Tuhan kepada Yeremia. Usianya waktu itu baru 20 tahun. Itu Yeremia. Dia tahu panggilan itu
umur 20 tahun. Tapi Tuhan sudah pilih dia sebelum lahir. Tapi ada orang-orang lain, kalau kita perhatikan dalam sejarah pelayanan, ada orang yang baru menyadari panggilannya saat hidupnya menggebu-gebu, mau membunuh, mau menghabisi orang lain. Siapa dia? Paulus. Dia bertemu dengan Kristus Yesus dalam perjalanan pada saat dia sedang menggebu-gebu untuk menghabisi orang-orang Kristen. Tapi ada juga orang yang baru menyadari keadaannya, dipanggil oleh Tuhan pada saat hidupnya berantakan. Siapa dia? Bapak gerejawi, yaitu Agustinus. Hidupnya hancur-hancuran. Tapi di pertengahan jalan, dia baru sadar, oh Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau menyerahkan diri untuk melayani Engkau. Ada juga orang yang dipanggil dari sejak kecil. Sudah dikhususkan, sudah ditetapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Yaitu siapa? Samuel. Ada lagi, ada orang yang dipanggil atau baru menyadari panggilannya pada saat dia sudah bekerja sebagai nelayan. Siapa dia? Simon Petrus. Ada juga orang yang baru menyadari bahwa dia dipanggil oleh Tuhan pada saat dia menjadi apa? Pemungut cukai. Siapa dia? Matius. Ada banyak bentuk, cara, dan waktu Tuhan untuk memanggil orang di dalam pelayanan. Bisa dari SMP, bisa dari SMA, bisa di bangku kuliah, dan lain sebagainya. Dan itu bisa terlihat di STT Jeffrey Jakarta sendiri. Tapi izinkan saya untuk mengatakan bahwa inilah momentum Tuhan untuk memanggil setiap orang untuk ada di dalam pelayanan kerohanian. Dengan cara yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda. Tetapi intinya adalah akan sampai pada satu titik bahwa kita harus mengerti panggilan pelayanan itu harus disikapi dengan taat sungguh-sungguh, setia sungguh-sungguh, maju dalam pelayanan, tahan uji dalam pelayanan. Tuhan menghendaki pelayanannya harus maju. Tuhan tidak menghendaki pelayanan mundur atau bahkan berantakan. Kita harus sampai pada satu titik bahwa ada atmosfer kasih, ada damai sejahtera yang dirasakan di dalam area atau lingkungan pelayanan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dari teks ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari ada beberapa hal yang kita perlu renungkan dalam rangka mengkonfirmasi kembali panggilan kita tadi. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa panggilan Tuhan adalah panggilan khusus. Panggilan Tuhan adalah panggilan mulia. Izinkan saya berkata seperti itu. Kenapa? Karena di dalam konteks Yeremia ini, Yeremia dipanggil bersifat khusus. Allah sendiri yang berkata kepada dia, "Aku telah memilih engkau dan menentukan engkau." Panggilan kepada Yeremia adalah panggilan sebagai seorang pelayan di dalam kerohanian. Pelayanan iman untuk membawa berita kebenaran, menegur, menguatkan, menghibur umat Allah. Dari sini kita belajar, kita lihat aplikasinya dalam kehidupan kita, bahwa kita yang sekarang terpanggil ini, kita yang sekarang ada ini, kiranya terus percaya bahwa panggilan kita yang ada saat ini adalah panggilan yang khusus, panggilan yang mulia, karena Tuhan sendiri yang memilih, menetapkan kita untuk apa? Sebagai pemberita kabar baik, sebagai pemberita Injil, untuk memenangkan sebanyak mungkin orang dimanapun berada. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, ya, selain kita tahu bahwa kita dipanggil dan dipilih oleh Allah sendiri, yang kedua adalah kita harus punya rasa memiliki pada pelayanan kita yang ada saat ini. Kita harus punya rasa memiliki terhadap pelayanan, kita harus punya rasa tanggung jawab terhadap pelayanan yang dipercayakan, dan kita punya rasa greget untuk mengembangkan pelayanan itu. Saya pikir itu yang Tuhan inginkan, sehingga Dia memanggil setiap kita. Itu yang pertama yang kita ingat dari kisah Yeremia ini. Yang pertama,
Ingatlah bahwa panggilan Tuhan adalah panggilan khusus, atau saya katakan panggilan yang mulia. Yang kedua adalah jangan fokus kepada kekurangan. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Yeremia. Ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan, ada tanggapan Yeremia yang mengatakan begini di dalam ayat yang ke-6. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Sebenarnya kalau kita bicara soal kekurangan, sangat banyak. Setiap kita punya kekurangan. Ya, tidak ada yang tidak punya kekurangan. Tidak ada yang tidak punya kelemahan. Apakah itu kekurangan dalam hal finansial, uang kuliah barangkali, uang kos, uang buku dan lain sebagainya. Ya, kekurangan atau kelemahan dalam hal fisik, sakit-sakitan, lemah tubuh dan lain sebagainya. Atau kelemahan yang kita rasa tidak seperti orang lain. Sama, Yeremia juga memiliki ketakutan besar pada saat dia dipanggil untuk menjadi nabi. Itu sebabnya dia bilang, Tuhan, saya tidak pandai berbicara. Tuhan, saya masih muda, karena memang usianya masih 20 tahun. Karena tugas sebagai seorang nabi itu bukan tugas yang gampang. Tugas sebagai orang nabi seringkali berhadapan dengan penguasa-penguasa, seringkali berhadapan dengan umat yang memberontak, seringkali berhadapan dengan umat yang menyimpang. Dan Yeremia dipanggil untuk mengurus itu. Dia merasa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab besar untuk meneruskan firman Tuhan yang menentukan jatuh bangunnya bangsa-bangsa dan menentukan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan pada saat itu. Tapi perhatikan, seolah-olah Tuhan Allah berkata kepada dia, "Woi Yeremia," dalam bahasa saya tidak ditulis seperti itu. "Woi Yeremia, kamu pikir bahwa kamu tidak aku tolong? Aku akan menyertai engkau dan melindungi engkau." Itu janji Tuhan kepada Yeremia. Turun tangan Allah menjamah bibir dan mulutnya. Turun penglihatan. Lalu Allah berkata, "Kamu lihat apa?" Yeremia katakan, "Aku melihat ada periuk yang mendidih." Nanti Bapak Ibu bisa baca kisah selanjutnya dari ayat ini. Turun tangan Allah menjamah bibirnya. Yang kedua, Tuhan memperlihatkan ada satu penglihatan. Lihat apa? Ada periuk yang mendidih. Artinya apa? Tuhan katakan, "Aku akan mendatangkan malapetaka. Tetapi ingat Yeremia, aku akan buat engkau kota yang berkubu. Aku akan buat engkau kuat kokoh seperti tiang besi. Aku akan menjadikan engkau tembok tembaga untuk bertahan. Dan tidak ada yang mengalahkan engkau." Intinya apa? Aku menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan kepada Yeremia. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kelemahan dapat diubah oleh Tuhan. Kelemahan dapat dibaharui oleh Tuhan. Betul bahwa kita punya kelemahan, kekurangan. Tapi kalau Tuhan pakai kita, pasti kita akan berhasil di dalam pelayanan. Amin. Dalam perjanjian baru kita bisa melihat ada banyak pelayan yang juga merasa mereka kurang. Mereka rasa lemah. Ya, seperti siapa? Timotius. Saya masih muda. Itu sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi tetaplah jadi teladan dalam perkataan, tindakan, dalam kehidupan seutuhnya." Dan akhirnya Timotius dipakai oleh Tuhan dalam sejarah pelayanan Kristen. Demikian juga Paulus. Paulus punya kekurangan. Paulus merasa, kenapa dia menasihati Timotius? Karena dia merasakan itu juga. Dia rasakan kelemahan dia. Dulu Paulus adalah orang pembenci, tapi perjumpaannya dengan Yesus membuat dia menjadi seorang penyayang. Dulu Paulus adalah seorang pembunuh, perjumpaannya dengan Yesus membuat dia menjadi seorang pembela. Dulu Paulus itu adalah penyerang, karena dia berjumpa dengan Yesus, dia memiliki kasih yang luar biasa kepada orang-orang percaya. Itu dia. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, "Aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala, dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Ini janji-janji di dalam pelayanan Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi dalam Yesus Kristus.
Mengapa kita tidak boleh fokus pada kekurangan? Karena Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan menyertai sampai selama-lamanya. Dan sudah digenapi dalam kehidupan seorang Yeremia. Pada intinya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan mengerti kegetiran hati Yeremia. Tuhan mengerti ketakutan Yeremia. Tuhan mengenal kekurangan-kekurangan Yeremia. Tapi pada saat yang sama, Tuhan juga tahu bahwa jika Dia menyertai Yeremia, tidak mungkin gagal. Jika Dia menyertai Yeremia, pasti Yeremia diperlengkapi dan berhasil. Tuhan juga memahami bahwa saat Dia bertindak dengan kekuatan kuasanya, tidak ada yang mampu untuk menghalangi. Dan jika Dia berfirman, pasti digenapi. Itu janji Tuhan kepada Yeremia. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, izinkan saya untuk berkata kepada kita juga bahwa kita tidak boleh fokus pada kekurangan kita, karena Tuhan akan perlengkapi dan menyertai kita. Tuhan mengerti kegetiran hati kita, Tuhan mengerti ketakutan kita, Tuhan mengerti kekurangan dan kelemahan kita. Tapi ingatlah, pada saat yang sama Tuhan juga tahu bahwa kalau Dia yang menyertai kita, kita tidak mungkin gagal. Kalau Dia yang menyertai kita, kita pasti berhasil. Tuhan memahami bahwa kalau Dia yang bertindak dengan kekuatan kuasanya, tidak ada pihak-pihak apapun, oknum apapun yang mampu menghalangi kuasanya atas kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, fokus pada kekurangan membuat kita minder, membuat kita takut, membuat kita tidak maju-maju, menjadi bergantung kepada orang lain, tidak bisa mandiri. Tidak berarti bahwa tidak perlu orang lain, tapi bergantung terus-menerus, itu tidak membuat kita mandiri di dalam pelayanan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebagai kesimpulan dari khotbah saya, sebagaimana Yeremia disertai Tuhan, demikianlah kita sebagai pelayan-pelayan di masa kini disertai dan diberkati oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita perlu mengkonfirmasi kembali panggilan kita di tengah-tengah perubahan saat ini. Perubahan besok, lusa, tahun depan, 5 tahun depan. Mungkin perubahannya yang lebih radikal dibandingkan dengan sekarang. Kita perlu mengkonfirmasi terus panggilan pelayanan kita. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi supaya kita semakin yakin dan kuat dalam mengemban tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah tantangan zaman. Yang kedua adalah, jangan berpatokan pada kekurangan atau kelemahan, tetapi pandanglah Tuhan selalu. Konfirmasikan panggilan kita kepada Tuhan selalu, agar dari hari ke hari kita makin melihat kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat salomnya, dan melihat keajaiban Tuhan dalam pekerjaan yang kita lakukan hari lepas hari. Bahkan memiliki suatu roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, meskipun kita dikepung oleh berbagai persoalan. Yang ketiga, pergunakanlah hidup yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, agar ketika kita sudah tidak ada lagi, kita sudah menjadi berkat, seperti pujian yang kita nyanyikan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih, karena sekali lagi Engkau boleh mengajari kami melalui firman-Mu dari kisah Yeremia. Untuk itu kami terus memohon, kuatkan dan teguhkan panggilan pelayanan kami. Kuatkan dan teguhkan panggilan pelayanan, baik kami sebagai dosen, kami sebagai unsur pemimpin. Juga Tuhan, kuatkan dan teguhkan pelayanan para mahasiswa-mahasiswa kami yang tersebar di seluruh Indonesia, dalam pelayanan masing-masing, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan juga kuatkan dan teguhkan para mahasiswa-mahasiswa kami yang mungkin masih baru beranjak di 1 semester ini, dan mahasiswa-mahasiswa kami yang berada di penghujung akhir studi mereka. Kami sungguh percaya bahwa kalau kekuatan tangan Tuhan menyertai mereka dalam panggilan pelayanan, mereka mampu melewati tantangan demi tantangan dan mampu menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh renungkan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati.